Jepang menang dalam Perang Dunia Kedua. Sebuah narasi alternatif sejarah yang menjelaskan kemenangan Asia atas Barat. Perang Dunia Kedua merupakan salah satu babak paling kelam dalam sejarah peradaban manusia. Konflik global yang melibatkan kekuatan militer terbesar dari berbagai benua ini membentuk ulang peta politik dan ekonomi dunia. Namun bagaimana jika sejarah tidak berjalan sebagaimana kita kenal sekarang? Bagaimana jika Jepang, alih-alih menyerah pada tahun 1945, justru berhasil memenangkan Perang Dunia Kedua? Dalam narasi alternatif ini, kita akan mengulas secara tajam dan komprehensif bagaimana kemenangan Jepang bisa terjadi, strategi apa yang mengantarkannya, serta dampak geopolitik dan ekonomi yang muncul sebagai konsekuensi logis dari keberhasilan tersebut. 1. Lompatan strategis dalam teknologi dan intelijen. Salah satu faktor utama yang menjadi pembeda dalam sejarah alternatif ini adalah keberhasilan Jepang dalam mengembangkan teknologi militer yang mampu menandingi, bahkan melampaui, kekuatan militer Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Dalam skenario ini, Jepang tidak hanya unggul dalam penguasaan medan perang laut dan udara di kawasan Pasifik, tetapi juga berhasil menciptakan sistem radar, kode sandi dan pesawat jet yang lebih canggih lebih awal dari pihak Barat. Keberhasilan Jepang memecahkan kode Enigma versi Amerika, serta menyusupkan agen-agen intelijen ke dalam jantung pemerintahan sekutu, memberi mereka keunggulan informasi yang sangat menentukan. Dengan mengetahui rencana pendaratan sekutu di Pasifik dan strategi militer lainnya, Jepang mampu menyusun pertahanan berlapis dan melancarkan serangan balasan yang akurat serta menghancurkan basis logistik sekutu secara sistematis. 2. Koalisi Asia Raya, integrasi militer dan ekonomi Asia Timur. Kemenangan Jepang juga dipengaruhi oleh keberhasilannya membentuk dan memperkuat konsep Co-Prosperity Sphere Asia Timur Raya, bukan sekadar propaganda, tetapi menjadi suatu blok politik militer yang solid. Di dalam blok ini, Jepang berhasil mengintegrasikan kekuatan militer dari wilayah-wilayah yang telah didudukinya seperti Korea, Manchuria, Filipina, dan sebagian besar Asia Tenggara. Alih-alih hanya menjajah, Jepang menerapkan strategi kolaboratif dengan memberi ruang kepada elit lokal untuk memimpin dalam struktur pemerintahan boneka, yang perlahan-lahan membentuk aliansi berdasarkan kesamaan tujuan, mengusir dominasi kolonial Barat, dan membangun Asia yang mandiri. Dalam narasi ini, para pemimpin lokal seperti Subhas Chandra Bose dari India dan Soekarno dari Indonesia mendukung penuh gagasan tersebut dan bekerja sama dengan Jepang dalam mendirikan aliansi Pan-Asia. Dengan menguasai sumber daya alam seperti minyak dari Indonesia, karet dari Malaya, dan biji besi dari Indochina, Jepang mampu menopang industrinya secara berkelanjutan, memproduksi senjata, kendaraan tempur, serta bahan bakar dalam jumlah besar tanpa tergantung pada pasokan luar. 3. Kemenangan laut dan udara di Pasifik. Salah satu titik balik penting dalam kemenangan Jepang adalah keberhasilan mereka dalam mempertahankan dan menguasai seluruh wilayah Pasifik, termasuk Hawaii dan sebagian besar pantai barat Amerika Serikat. Dalam skenario ini, setelah serangan Pearl Harbor pada Desember tahun 1941, Jepang tidak berhenti dan segera meluncurkan operasi lanjutan yang dikenal sebagai Operasi Tora-Tora Kedua, yakni invasi langsung ke Hawaii dan Kepulauan Midway, disusul dengan serangan amfibi ke San Diego. Kemenangan ini hanya mungkin terjadi karena Jepang berhasil memproduksi kapal induk dan kapal selam dalam jumlah besar dengan dukungan tenaga kerja dari wilayah pendudukan dan teknologi produksi massal yang efisien. Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang semula tertinggal dari armada Pasifik Amerika Serikat, dalam narasi ini justru menjadi kekuatan dominan dan menggagalkan pendaratan balasan dari pihak sekutu. Keunggulan udara Jepang juga terlihat dari keberhasilan mereka mengembangkan pesawat tempur Zero generasi terbaru yang mampu menandingi P-51 Mustang dari Amerika Serikat, serta sistem pertahanan udara yang lebih efisien dalam mengantisipasi serangan bom jarak jauh. 4. Tidak ada bom atom.
Jepang mendahului Manhattan Project. Salah satu skenario paling menentukan dalam kemenangan Jepang adalah fakta bahwa dalam versi sejarah ini, Amerika Serikat gagal menyelesaikan proyek Manhattan tepat waktu. Sebaliknya, ilmuwan Jepang yang tergabung dalam unit Fushimi berhasil menciptakan senjata nuklir skala kecil yang diluncurkan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Guam dan Darwin, Australia. Dampak psikologis dari penggunaan senjata pemusnah massal oleh Jepang menciptakan gelombang ketakutan luar biasa di kalangan sekutu. Inggris terpaksa menarik pasukannya dari Asia Timur dan fokus pada pertahanan Eropa. Amerika Serikat yang mengalami kerugian besar akibat serangan nuklir tersebut menghadapi tekanan domestik dan kerusuhan sipil yang menyebabkan penurunan dukungan terhadap perang. Dengan tidak adanya bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang tidak pernah mengalami kehancuran massal sebagaimana yang terjadi dalam sejarah nyata. Sebaliknya, mereka menjadi pihak pertama yang menggunakan senjata tersebut dalam konteks ofensif terbatas. Cukup untuk memaksa lawan bernegosiasi. 5. Ketidakstabilan internal sekutu dan kebangkitan Blok Timur. Selain keunggulan militer dan teknologi, kemenangan Jepang juga diperkuat oleh kehancuran politik internal negara-negara sekutu. Inggris, yang telah kelelahan secara ekonomi dan militer sejak awal perang, kehilangan kendali atas banyak wilayah koloninya di Asia dan Afrika. Di sisi lain, Uni Soviet yang semula menjadi musuh bersama Jepang di Manchuria, justru menandatangani perjanjian non-agresi baru karena khawatir akan kekuatan nuklir Jepang. Amerika Serikat sendiri terjebak dalam gejolak politik domestik. Krisis ekonomi pasca Perang Besar yang tidak kunjung pulih membuat rakyat Amerika mulai menentang perang dan mendesak pemerintahan Roosevelt untuk menarik pasukan. Protes anti-perang yang merebak di New York, Chicago, dan San Francisco memperlemah moral nasional, membuat Kongres akhirnya memilih untuk melakukan gencatan senjata dan negosiasi damai. Jepang memanfaatkan momentum ini dengan mengirimkan delegasi diplomatik ke Washington dan London, menawarkan perjanjian damai dengan syarat pengakuan terhadap kekuasaannya di Asia Timur dan Pasifik. 6. Dunia baru di bawah kepemimpinan Asia. Dengan berakhirnya perang pada tahun 1946 melalui perjanjian Tokyo, Jepang resmi diakui sebagai kekuatan dominan dunia. Perjanjian ini menetapkan pembentukan Dewan Asia Raya, Asian Continental Council, yang berpusat di Tokyo, serta memaksa negara-negara barat untuk menarik diri dari koloni mereka di Asia. Kemenangan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membawa transformasi besar-besaran di tataran global. Sistem moneter internasional yang sebelumnya didominasi oleh dolar Amerika digantikan dengan yen emas Asia. Negara-negara Asia Tenggara merdeka lebih awal, namun tetap berada dalam orbit pengaruh Jepang sebagai negara adikuasa baru. Pengaruh budaya Jepang dari sistem pendidikan, teknologi, hingga struktur birokrasi menyebar luas ke seluruh wilayah Asia, bahkan masuk ke Afrika Timur melalui kerjasama ekonomi baru. Dunia yang terbentuk pasca kemenangan Jepang adalah dunia multipolar yang dipimpin oleh kekuatan Asia dan bukan lagi dominasi Barat. Penutup, pelajaran dari sejarah alternatif. Narasi ini tentu saja adalah skenario kontrafaktual. Sejarah alternatif yang menjelaskan bagaimana jika Jepang menang dalam Perang Dunia Kedua. Meskipun faktanya Jepang kalah dan mengalami kehancuran total, skenario ini mengandung pelajaran penting tentang dinamika kekuasaan global, pengaruh teknologi dalam peperangan, serta pentingnya dukungan rakyat dan stabilitas dalam negeri dalam memenangkan perang. Dari semua kemungkinan ini, satu hal menjadi jelas. Sejarah bukanlah hasil dari satu faktor tunggal, melainkan jaringan kompleks dari keputusan politik, kekuatan ekonomi, strategi militer, dan kehendak rakyat. Dalam sejarah nyata maupun alternatif, siapa yang menang bukan hanya ditentukan oleh senjata, tetapi oleh bagaimana sebuah bangsa mampu menyatukan visi, sumber daya, dan keberanian untuk melawan zaman.